Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefalda Faransani dengan NIM 242410103047 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan dari program saya, program UTS saya, di mana ini untuk menyelesaikan remedial UTS algoritma dan pemrograman 2 ya. Nah, oke, di sini ada soal yang pertama nih ya. Denis belajar, dan dimana deskripsi soalnya yaitu Denis ceritanya lagi berhitung nih. Dia menghitung dari angka 1 dan berlanjut suka-suka dia. Suatu saat Denis punya ide nih, jadi waktu dia ngitung dia juga bakal mengelompokkan angka yang merupakan kelipatan dari angka yang ia pilih, dan angka yang bukan merupakan kelipatan dari angka yang ia pilih. Catatan dari soal ini yaitu wajib menggunakan rekursif. Jadi di sini ada contoh input dan juga contoh outputnya. Nah, oke, di sini saya sudah buat satu fungsi ya, yang pertama Denis, yang memiliki parameter yaitu angka, kunci, batas akhir, lalu ada list angka kelipatan yang berisi list kosong, dan juga list angka biasa yang berisi list kosong. Nah, di sini ada if yang pertama, yaitu if angka sampai dengan batas akhir, maka dia akan mereturn list angka kelipatan dan juga list angka biasa. Nah, if yang pertama ini adalah merupakan best case ya, karena di soal tadi tuh di contoh inputnya ada batas akhir yang dimana yaitu adalah batas dari angka yang bakal dihitung sama Denis ya, dan jika angkanya itu sudah sampai di batas akhir, maka program telah selesai dilaksanakan gitu, yang berarti itu adalah base case dari program ini atau dari fungsi ini. Lalu ada if yang kedua. If angka bagi list kunci sama dengan 0, maka list angka kelipatan append angka. Nah, di sini jika angka di modulus kunci sama dengan 0, yang berarti dia adalah kelipatan dari angka tersebut atau dari kunci tersebut, maka dia angkanya bakal di-append ke dalam list angka kelipatan. Tapi jika enggak, angka itu bakal di-append ke list angka biasa, seperti itu. Nah, kemudian program fungsi ini dia bakal nge-return atau memanggil dirinya sendiri nih. Dia bakal memanggil fungsi Denis atau mereturn fungsi Denis, tapi dengan parameter angka yang ditambah 1 agar perhitungannya bakal berlanjut begitu. Jika dipanggil tapi tidak ditambah 1 kan nanti angkanya bakal berhenti di situ-situ saja gitu. Agar angkanya berlanjut, maka parameter angka ditambah 1. Nah, di sini ada pemanggilannya juga, yaitu list angka ada list angka kelipatan, list angka biasa sama dengan fungsi Denis dengan parameter 1, 4, 20. Jadi pemanggilan fungsi Denis yang berisikan parameter angka awalnya itu 1 dan juga kuncinya 4 dan batas akhirnya 20 ini bakal disimpan di list angka kelipatan dan list angka biasa. Dan di sini ada pemanggilan dari list angka kelipatan dan juga list angka biasa, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Mari kita, dan ini sudah sesuai dengan contoh input dan contoh outputnya ya. Jadi lihat. Oh, kalau dilihat di sini di contoh outputnya ini 20 masuk ya. Berarti kalau 20 masuk, sepertinya batas akhirnya itu ini ya, di lebih dari batas akhir ya. Agar 20-nya itu masuk. Nah, ya ini 20-nya masuk ke kelipatan angka
masuk ke kelipatan angka kunci. Oke, lanjut ya. Tadi ada ya miss dikit di program saya mungkin. Jadi lanjut ke soal kedua, yaitu alien iseng. Deskripsi soalnya, jika Anda membaca soal ini, itu artinya soal ini hampir dibajak oleh alien. Poin UTS-mu akan diambil oleh alien jika kau tidak menemukan ada berapa kata yang memiliki karakter aneh sebelum waktu UTS berakhir. Pecahkan dan selamatkan nilai UTS-mu. Di sini ada list karakter anehnya juga, dan juga ada batasan. Jangan gunakan perintah list untuk menyelesaikan soal ini, dan juga gunakan algoritma brute force. Di sini ada contoh inputnya dan juga contoh outputnya, dengan hasilnya adalah 2. Nah, di sini sudah ada variable word string yang menyimpan contoh inputnya tadi. Dan di sini saya sudah membuat sebuah fungsi, yaitu convert, yang meminta parameter a, yaitu stringnya tadi ya. Nah, di sini ada variable splitter yang berfungsi untuk memecah datanya tadi berdasarkan spasi begitu. Jadi kan datanya kan masih jika Anda membaca soal ini begitu. Jadi masih jadi 1, atau jika diindekskan itu indeksnya masih satu-satu. J itu adalah indeks pertama gitu, karena string setahu saya kan juga masuk ke semacam array ya kalau di Python ya. Jadi agar indeksnya itu biar menjadi indeks ke 0, itu jika indeks ke 1 itu Anda, itu kita pakai splitter ini, dimana datanya bakal di split berdasarkan spasi. Nah, lalu di sini juga ada variable where yang berisikan list dari karakter-karakter anehnya, dan juga ada variable count dimana untuk menghitung jumlah kata yang mengandung karakter aneh. Di sini ada perulangan. Yang pertama yaitu for i in splitter. Jadi kita panggil data-datanya yang sudah di split tadi. Dan di sini juga ada variable font yang memiliki nilai default false untuk membantu nanti perhitungan dari variable fontnya. Lalu ada perulangan yang kedua, ada for yang kedua, yaitu for x in where. Jadi kita panggil karakter anehnya melalui for yang kedua, dan jika X atau karakter aneh yang sedang dipanggil dalam perulangan ini ada di dalam kata yang sedang dipanggil pada for yang pertama, maka font akan berubah nilainya menjadi true, yang awalnya tadi adalah false, dan program akan di break. Kenapa di break? Karena kan sudah ditemukan begitu kan, ada karakter aneh yang ada di dalam katanya, dan program ini tidak bertujuan untuk menghitung jumlah karakter anehnya. Jadi kalau memang sudah ditemukan 1, maka sudah di stop aja. Maka programnya akan di stop gitu, bakal lanjut ke perulangan selanjutnya. Nah, di sini if font sama dengan true, count-nya bakal ditambah 1. Jadi setiap ada kata atau perulangan yang menghasilkan nilai font-nya itu true, variable count-nya ini variable font, gimana sih ngomongnya anjir, susah banget ya, font con kayak sama ya, maaf. Jadi setiap ada perulangan yang menghasilkan variabel found true, dia bakal menambahkan +1 ke variabel count melalui if ini, kondisional ini yang ada dalam for-nya. Seperti itu. Nah, jadi misal nih for i in splitter, kita panggil indeks ke-0-nya dari splitter, yaitu jika lalu kita panggil nih kata anehnya. Jadi kita cek nih satu-satu dalam indeks pertama nih, dalam kata jika nih, apa ada karakternya yang sama dengan X yang sedang dipanggil ini. Kalau ada yang sama, berarti ya count-nya bakal berubah jadi true, dan lalu count-nya bakal bertambah 1 begitu. Ya, di sini juga sudah sesuai ya.
contoh outputnya 2 gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu sorting medium. Deskripsi soalnya itu, buatlah sebuah program untuk mengurutkan angka-angka yang terdapat pada list di bawah ini dengan syarat apabila terdapat angka kembar maka buat mereka menyatu. Gunakan algoritma bubble sort. Jadi di sini sudah ada fungsi sorting yang meminta parameter data. Di sini ada variabel n yang bakal menghitung panjang dari datanya melalui fungsi len yang ada di Python. Nanti variabel n ini bakal digunakan di perulangan buat jadi range-nya begitu. Nah, di sini ada perulangan yang pertama, yaitu for i in range sejumlah dari panjang datanya tadi. Lalu ada perulangan yang kedua, yaitu for j in range 0 dari 0 sampai n kurangi i-nya dan kurangi 1. Kenapa? Agar gimana ya, perulangan yang dilakukan itu tidak terlalu banyak begitu. Nah, lalu kemudian dalam perulangan kedua ini, jika data indeks ke j itu lebih besar dari data indeks ke j plus 1, maka posisi dari data ke j dan data indeks ke j plus 1 ini bakal ditukar gitu, bakal di swap seperti itu. Nah, misal nih kita punya list 4, 3, 2, 1 kan, panjang datanya tuh 4 kan. Nah, for i in range 4, lalu perulangan keduanya itu for j in range dari 0 sampai n-nya yaitu 4 dikurangi 0 ya, karena kan baru perulangan yang pertama, jadi minus 1. Jadi range itu dari 0 sampai 3 begitu. Karena kan ini kan pakai j plus 1 ya, jadi tidak perlu manggil sampai indeks yang terakhir begitu. Dicek nih, jika data ke j yaitu data ke 0 lebih besar gak dari data ke j plus 1. Data ke 0 kan tadi 4, bakal lebih besar dari indeks ke 1. Indeks ke 1 nya kan tadi 3 di contoh yang kita pakai tuh. Nah, karena lebih besar data j nya tuh bakal di swap begitu, bakal ditukar dengan data j plus 1. Jadi posisinya sekarang tuh kan 3, 4, 2, 1 begitu terus. Begitu terus selanjutnya, data ke indeks ke 1 lebih besar dari, apakah lebih besar dari data indeks ke 2, apakah data indeks kedua lebih besar dari data indeks ketiga, dari data indeks ketiga bakal lebih besar dari data indeks keempat, sampai selesai perulangan j-nya. Kemudian lanjut ke perulangan i-nya, i yang kedua, i yang ke 1 begitu. Nah, tadi kan range-nya kan dari indeks ke 0 kan. Nah, di sini for j in range 0 dari 0 sampai n minus 1 minus 1. Jadi kan dari 0 sampai 2. Kenapa? Ya karena kenapa? Agar itu perulangan yang kita lakukan itu tidak terlalu banyak. Karena kan tadi kan 4 kan sudah berada di posisi yang seharusnya gitu kan. Jadi nggak usah di otak-atik lah. Nah, kemudian dihitung nih sampai nanti hasilnya bakal menghasilkan, perulangan ini bakal menghasilkan list yang sudah terurut gitu, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kan kalau dari contoh yang kita ambil tadi kan pakai tadi 4, 3, 2, 1 kan nggak ada data yang terduplikasi, sedangkan di contoh inputnya nih banyak nih angka yang terduplikasi atau kembar, dan di programnya itu di soalnya tidak boleh ada angka yang kembar. Maka kita proses lagi nih hasil dari dua perulangan ini di perulangan lagi nih. Di sini kita proses lagi. Di sini ada variabel hasil dengan yang isinya tuh list kosong. Nah, ada perulangan lagi, yaitu for angka in data, jika angka tidak ada di dalam list hasil, ya maka angkanya bakal di append. Tapi jika angkanya itu ada di dalam list hasil, gak usah di append karena nanti bakal terduplikasi seperti itu, dan fungsinya ini bahkan mereturn nilai hasil. Bisa dilihat di sini juga dari contoh outputnya sudah sesuai ya dengan contoh output yang ada dalam soal.
Nah, oke, lanjut ke soal yang keempat. Searching. Deskripsi soal, carilah karakter A pada list 2 dimensi ini. Sebutkan pada kolom dan list berapa letak dari karakter A. Sini ada contoh input dan contoh outputnya. Nah, di sini saya sudah punya matriksnya dan juga sudah ada fungsi searching, di mana dia minta parameter matriks seperti itu. Nah, di sini gimana ya mulainya? Kita mulai dari bawah aja kayak dari pemanggilannya. Di sini kan ada variabel baris dan kolom nih yang isinya tuh pemanggilan dari fungsi searching yang berisikan parameter matriksnya ini kan. Nah, di sini tuh di fungsinya dia ada dua perulangan, yaitu perulangan yang pertama for i in range len matrix. Dia tuh perulangan buat manggil baris dari matriksnya ini. Nah, lalu di perulangan kedua for j in range len matrix indeks ke i. Nah, dia tuh bakal manggil kolom dari matriksnya ini begitu. Nah, kalau sudah terpanggil, kita bakal cek nih if matrix indeks ke I, indeks ke C, apakah sama dengan A. Nah, jika iya, maka dia bakal nge-return I plus 1, C plus 1. Kenapa kok plus 1 tidak langsung I dan C saja? Karena kan penghitungan indeks itu kan dari 0 kan. Sedangkan kita manusia itu biasanya kan ya menghitung dari 1 begitu. Jadi agar lebih manusiawi lah kita tambah 1 gitu, agar lebih jelas hasilnya. Nah, seperti itu. Kalau nggak ketemu kita bakal return nilai non seperti itu. Nah, karena udah coba dari contoh matrixnya ini kan kita misal ya dari matrix yang ada ini for i in range len matrix, misal dari perulangan pertama nih dia manggil baris pertama, lalu di perulangan j nya itu kita cek nih di i nya tuh jadi i indeks ke 0, kita cek nih j nya indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 itu apakah ada yang sama dengan karakter yang kita cari. Tidak ada. Lanjut ke i yang kedua, i indeks ke 1. Nah, apakah ada nih j-nya, apakah ada yang sesuai? Nah, tidak ada kan. Lanjut ke i yang kedua. Cek lagi j-nya satu persatu atau kolomnya melalui perulangan j. Tidak ada. Lalu lanjut ke indeks ke 3 begitu. Lalu ternyata di indeks ketiga i yang ketiga ini apa itu matriks baris ketiga, i yang ketiga dan juga j yang ketiga ternyata ketemu nih hanya. Jadi dia bakal kembalikan return i plus 1 j plus 1. Kan tadi ketemunya di baris yang ketiga, i-nya kan 3 dan juga j-nya itu atau kolomnya itu kan 3 juga. Jadi dia bakal nge-return 4,4 dan bakal kesimpan nanti di baris dan kolom ini, variabel baris dan kolom. Nah, di sini kalau if baris dan kolomnya itu sudah terisikan oleh suatu nilai, dia bakal print karakter A ada pada baris keberapa dan kolom keberapa. Dalam case kita baris keempat dan kolom keempat. Kalau nggak ketemu, ya karakter tidak ditemukan. Seperti itu. Lanjut ke soal yang kelima. Andi mau pulang. Deskripsi soalnya, gawat, Andi perlu bantuan kita agar dia bisa pulang ke bumi. Dia harus mengirimkan data suhu dari Mars menuju bumi, tapi Kapten di bumi memerintahkan Andi untuk mengirimkan data suhu yang paling tinggi saja. Bantulah Andi untuk mengolah data suhu di planet Mars dan menampilkan nilai suhu tertinggi menggunakan divide and conquer. Batasan pada soal ini, jangan gunakan perintah max, lalu gunakan perintah divide and conquer. Di sini ada contoh input dan contoh outputnya. Kita mulai dari bawah lagi aja kali ya. Sini ada variabel final result yang memanggil fungsi merge sort yang berisikan parameter list gitu. Nah, lalu kemudian di dalam fungsi merge sort ini yang sudah berisikan parameter list, dia tuh ada base case-nya. Jika len
dari datanya itu sudah kurang dari sama dengan 1, dia bakal nge-return dari datanya tadi begitu. Nah, tapi di sini sebelumnya kita pecah dulu nih datanya yang tadinya tuh yang berbentuk list tadi itu, kita pecah menjadi kiri dan kanan. Kita pecah menggunakan variabel tengah nih yang berisikan yaitu panjang datanya tadi dibagi 2. Nah, setelah kita pecah, kan kita pecah terus ya. Ini kan merupakan rekursif kan. Isi dari variabel kiri dan kanan ini kan pemanggilan merge source lagi kan, pemanggilan kembali dari fungsi yang sama gitu atau dirinya sendiri begitu. Nah, jika dia itu sudah berisikan satuan begitu, jika dia sudah berisikan variabel atau gimana ya, pokok kiri dan kanannya udah dipecah terus sampai datanya itu berbentuk satuan gitu. Dia bakal manggil uh, fungsi merge kiri dan kanan, di mana di sini itu fungsi merge ini fungsinya buat menyatukan sekaligus mengurutkan data yang tadi sudah dipecah-pecah tadi itu. Nah, di sini def merge ada fungsi merge yang memanggil parameter yang memerlukan atau meminta parameter kiri dan kanan, dan juga ada variabel hasil yang berisi list kosong dan juga variabel i dan j yang memiliki default nilai 0 untuk menghitung iterasi dari kiri dan kanan. Nah, di sini tuh while i kurang dari panjang dari kiri dan juga j kurang dari panjang kanan, jika kiri indeks ke i itu lebih panjang dari kanan indeks ke j, nah hasil itu bakal nge-append nilai kiri indeks ke i tadi, dan iterasi ke i itu bakal ditambah 1. Jika tidak, maka yang bakal di-append ke list hasil itu adalah kanan indeks ke j, dan yang ditambah itu adalah indeks yang ditambah itu adalah variabel j-nya begitu. Nah, sini hasil expand kiri i titik dan juga hasil expand kanan indeks ke j titik ini buat ngegabungin hasil dari while-nya ini seperti itu, dan dia nanti fungsinya bakal memberikan hasil. Nah, kan tadi kan dari data yang sudah diproses dari dua fungsi ini kan dia bakal menghasilkan suatu list yang sudah terurut ya. Tapi kan yang diminta kan cuma angka yang tertinggi begitu. Jadi di sini kita proses lagi, yaitu kita panggil final result indeks ke min 1 atau indeks ke terakhir begitu. Yaitu indeks terbesarnya atau suhu tertingginya, yang bisa dilihat contoh outputnya itu sudah sama ya, seperti contoh output yang diminta. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.